Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Kroma dengan NIM 1913451068. Prodi D3 Sanitasi Reguler 2 tingkat 2 semester 3. Poltekkes Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan selai nanas. Dengan tujuan yang pertama, mengetahui teknik pengolahan dan pengawetan makanan dengan penggulaan. Kedua, mengetahui faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam pembuatan selai nanas. Pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi oleh manusia atau hewan di rumah atau oleh industri pengolahan makanan. Asam sitrat dan gula merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan selai. Proses pemanasan dalam pembuatan selai bertujuan untuk menghomogenkan campuran buah, gula dan asam sitrat serta menguapkan sebagian air sehingga terbentuk struktur gel. Suhu pemanasan dan konsentrasi gula merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan selai. Keseimbangan konsentrasi gula dan asam sitrat akan mempengaruhi kualitas selai yang akan dihasilkan. Pengawetan makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan memperhatikan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Dalam mengawetkan makanan, harus diperhatikan jenis bahan makanan yang diawetkan, keadaan bahan makanan, cara pengawetan, dan daya tarik produk pengawetan makanan. Prinsip pengolahan makanan yaitu yang pertama, keadaan bahan makanan, 2. Cara penyimpanan bahan makanan, 3. Proses pengolahan, 4. Cara pengangkutan makanan yang telah dimasak, 5. Cara penyimpanan makanan masak, 6. Cara penyajian makanan masak, pemilihan bahan baku makanan. Teknik-teknik pengolahan makanan yaitu ada 3. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas basah atau moist head. 2. Teknik pengolahan pangan panas kering atau dry head cooking. 3. Teknik pengolahan pangan lainnya. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini sebagai berikut. Yang pertama, wajan. 2. Spatula. 3. Baskom atau wadah. 4. Parutan. 5. Kompor. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini sebagai berikut. Yang pertama buah nanas. Kedua, gula pasir. 3. Asam sitrat. Prosedur kerja. Cara kerja pada pembuatan selai nanas sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. 2. Cuci bahan sampai bersih. Jika perlu dipotong dengan ukuran yang sama. 3. Parut nanas sampai halus. 4. Masukkan nanas yang sudah diparut ke dalam wajan dan masak dengan api kecil. 5. Tambahkan gula ke dalamnya sambil terus diaduk. 6. Aduk terus sampai sedikit mengental, lalu tambahkan sedikit asam sitrat sambil terus diaduk. 7. Setelah mengental, matikan api dan tunggu sampai dingin. Ke-8. Kemudian masukkan selai ke dalam wadah atau plastik. Hasil pembahasan. Dapat disimpulkan bahwa setelah proses pengolahan selai nanas, terjadi perubahan sifat organoleptiknya yaitu warna, bentuk, aroma, dan tekstur. Perubahan sifat organoleptik ini dapat meningkatkan daya simpan dan dapat mempermudah saat proses pencernaan di dalam tubuh karena telah mengalami perubahan tekstur. Perbedaan hasil organoleptik ini disebabkan oleh banyaknya penggunaan gula, asam sitrat pada buah dan proses pemasakan. Penambahan gula dalam proses pembuatan selai bertujuan untuk memperoleh tekstur, penampakan, dan flavor yang baik. Asam dan gula mampu mempengaruhi konsistensi dan diversibilitas yang memiliki hubungan dengan daya oles selai. Dalam hal ini, gula dan asam berpengaruh dalam pembentukan gel. Sukrosa atau gula akan mengalami hidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa karena adanya pengaruh dari suhu pemanasan dan asam yang meningkatkan kelarutan sukrosa. Kesimpulannya yaitu dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada proses pengolahan bahan pangan dengan metode penggulaan pada pembuatan selai nanas dapat dijadikan salah satu pengolahan alternatif untuk
meningkatkan daya simpan pada nanas. Proses penggulaan ini akan mengikat air bebas sehingga mempermudah proses penggumpalan dan menjadi tahan lama. Selain itu, kandungan asam sitrat di dalamnya dapat mempengaruhi selai yang dihasilkan. Semakin tinggi kandungan asam sitrat di dalamnya, maka akan semakin cepat nanas menjadi selai atau jam dan sebaliknya. Terima kasih.